Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kitab Thalathatul Usul, tiga landasan utama, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sini ada beberapa pendahuluan untuk memasuki pembahasan dari buku ini. Yang pertama berkaitan dengan pentingnya mempelajari akidah. Buku ini salah satu dari dasar pokok di dalam mempelajari akidah yang benar, di mana buku ini, kitab Thalathatul Usul, dianggap oleh para ulama manfaatnya sangat besar, walaupun ringkas kalimat dan penyusunannya. Dan oleh penulis memang ditulis buku ini agar supaya dimudahkan dipelajari, dimudahkan diperdengarkan kepada orang-orang awam, supaya mereka mempelajarinya dan menghafalkannya, melekat di dalam hati, menjadi kaidah di dalam akidah. Dan sebagian ulama di masa terdahulu mewasiatkan kepada siapa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan agar supaya mengajarkan buku ini kepada orang-orang umum dan diwajibkan atas mereka. Iya, diwajibkan atas mereka. Ini tiada lain menunjukkan pentingnya seorang itu mempelajari akidah yang benar. Akidah yang benar bagi seorang muslim itu adalah tonggak agamanya. Tonggak agamanya merupakan sebab keselamatannya. Tidak ada kebaikan kecuali dengan mempelajari dan dengan memahami akidah yang benar serta menerapkannya di dalam kehidupan. Iya. Siapa yang ingin mendapatkan kekokohan di dunia dan di akhirat, maka caranya adalah dengan mempelajari alhamdulillah, dengan mempelajari akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman
dengan al-qaul as-sabit, dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya, al-qaul as-sabit ini di tafsiran sejumlah ahli tafsir, yaitu dia dikokohkan dengan ucapan la ilaha illallah. Dan ini bagi mereka yang beriman. Dan penyebutan keimanan itu hanya kepada mereka yang mempunyai akidah yang benar. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul as-sabit, ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya alam kubur, dan masuk pula di dalamnya kehidupan setelah hari kebangkitan. Alam kubur bagian dari akhirat. Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Jadi dengan akidah yang benar ini, seorang dikokohkan di dunia, dikokohkan di alam kuburnya, dan dikokohkan di akhirat. Dikokohkan di akhirat. Kemudian dari manfaatnya, seorang yang memiliki akidah yang benar, Allah akan memberikan kepadanya keamanan. Dijamin untuknya keamanan dan dijamin di atas hidayah. Dijamin di atas hidayah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Perhatikan, lagi-lagi disebut orang yang beriman, lambang dari akidah yang benar. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman. Akidahnya benar, akidahnya bersih, tidak ada bentuk kezaliman, syirikan yang dia lakukan. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nasyirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi sepanjang dia beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, Allah berfirman, ulaika lahumul aman. Mereka ini adalah orang-orang yang dijamin keamanan untuknya. Dijamin keamanan untuknya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Iya, selalu mendapat petunjuk. Jadi terangkan dua hal di sini. Dijamin untuknya keamanan, dan keamanan di sini bersifat mutlak. Segala keamanan yang diperlukan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka selalu berada di atas petunjuk, selalu berada di atas hidayah. Karena dengan keimanan itu adalah salah satu jalan yang mengantar seorang hamba kepada hidayah, dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar. Kemudian di antara manfaat keyakinan dan mempelajari keyakinan yang benar ini, seorang yang berkeyakinan dengan benar itu adalah sebab keindahan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Iya. Keimanannya terhadap takdir, hal yang sangat menakjubkan. Keimanannya berkaitan dengan masalah tawakal, berkaitan masalah mengharap, memohon pertolongan dan selainnya dari mana-mana akidah yang kuat. Ini memberikan keindahan di dalam hidupnya.
Allah menjamin hal ini secara umum dalam firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan sungguh kami akan membalas untuknya pahala lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Ya, ini jaminan bagi mereka yang mempelajari akidah, keyakinan dengan keyakinan yang benar. Karena itulah orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dasar akidah yang benar, itu pasti selalu membawa kebahagiaan di dalam hidupnya, selalu memberikan ketentraman. Iya. Dan ini manfaatnya bukan hanya individu saja, punya manfaat di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, bahkan manfaat untuk negerinya, manfaat untuk negerinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kebaikan sebuah negeri kalau mereka berakidah dengan akidah yang benar. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah menjanjikan pada orang yang beriman di antara kalian. Sebutkan keimanan, lambang dari akidah yang benar. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal salih, sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka dijadikan pemimpin di atas muka bumi. "Wala yumakkinanna lakum dinakum alladzi irtadha lahum." Dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah telah ridai untuk mereka. "Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Saya perhatikan ada syaratnya. "Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Iya. Maka keamanan di sebuah negeri itu akan terwujud apabila penduduk negerinya mempelajari akidah yang benar. Mempelajari akidah yang benar. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau merintis kota Mekah, doa yang beliau ucapkan adalah hal yang dimaklumi bagi setiap perintis negeri, menghendaki keamanan terjadi di negeri itu. Nabi Ibrahim berkata di dalam doanya, sebagaimana di dalam Al-Quran, "Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam." Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Ya, sebagai negeri yang aman. Ini kesadaran dari Nabi Ibrahim pentingnya keamanan di sebuah negeri. Karena keamanan ini tidak akan terwujud kecuali dengan syaratnya. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan dalam kelanjutan doa syaratnya, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Peribadatan kepada berhala ini adalah bentuk kesyirikan yang akan menghancurkan keamanan, menghilangkan kebahagiaan. Iya. Tidak akan terwujud kebaikan di tengah
sebuah negeri kecuali kalau mereka mewujudkan keimanan yang benar, akidah yang kuat. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, lagi-lagi disebutkan keimanan yang merupakan lambang keyakinan yang benar. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Allah janjikan akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dibahasakan dalam ayat yang lain, walau anna ahlal kitabi walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata mereka menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka. Ini ayat di surah Al-Maidah, di kisah berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, disuruh untuk kalau memang mereka menegakkan kitab-kitab mereka dan menegakkan Al-Quran yang telah menghapus hukum kitab sebelumnya, pasti mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Dijamin rezeki untuk mereka. Ya. Tapi ini semuanya disyaratkan. Disyaratkan dengan apa? Disyaratkan dengan syarat akidah yang benar. Karena itu sangat penting sekali mendidik diri dengan akidah yang benar. Iya, dimulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga yang terdekat, kemudian kepada masyarakat, manusia secara umum. Harus ada kesadaran untuk selalu mempelajari akidah yang benar ini. Iya. Dan banyak lagi manfaat-manfaat bagi siapa yang mempelajari akidah yang benar. Kemudian yang kedua di sini dari pendahuluan yang ingin saya ingatkan, akidah yang benar itu punya ciri-ciri dan memiliki keistimewaan. Karakteristik akidah yang benar ini harus diketahui. Karena ini yang membedakannya dengan akidah yang keliru. Dan dimaklumi di masa ini terlalu banyak orang yang menyuarakan ajakan-ajakan kepada keyakinan dan pemikiran. Maka seluruh hal tersebut tidak akan berbahaya bagi seorang hamba apabila ia mengenal akidah yang benar dan mengenal ciri-ciri umum dari akidah yang benar itu. Dari ciri akidah Islami, akidah yang Islami yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri umumnya yang pertama, dia adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, hal yang ditetapkan oleh akal dan fitrah manusia. Ini ciri yang pertama, dia adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Karena itu siapapun dari manusia yang mengajak kepada akidah yang benar, akidah yang benar itu tidak disandarkan kepada Al-Quran, tidak boleh disandarkan kepada Hadits yang sahih, maka ini dia tidak berbicara dengan kebenaran, tidak ada ciri kebenaran padanya. Kemudian ciri yang kedua dari ciri akidah yang benar, keyakinan dan akidah yang benar itu adalah hal yang disepakati secara global oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Hal yang disepakati. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Karena adanya perselisihan itu hanya di dalam masalah-masalah yang merupakan cabang, bukan merupakan pembahasan pokok agama dalam pembahasan akidah.
dalam pokok-pokok akidah. Memang betul di sebagian cabang akidah ada perselisihan, itu cabang pembahasan. Tapi di pokok-pokok akidah tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Adalah hal yang disepakati. Iya. Dan berbeda dengan mereka yang keliru pemahaman akidahnya. Kadang kita ketemukan sebagian mereka di satu pembahasan ada 13 pendapat di kalangan mereka. Seperti di kalangan orang-orang Asy'ariyah di pembahasan takdir tentang masalah al-kasb. Dalam mendefinisikan makna al-kasb ada belasan pendapat, sekitar 13 pendapat di kalangan mereka. Ini bukan ciri akidah yang benar. Adanya silang pendapat seperti itu. Mereka menetapkan sifat 7, ya, yang kemudian dikenal ya dengan sifat 20. Sifat 7 ini di kalangan orang pertamanya mereka tetapkan, datang mereka di generasi berikutnya ada yang menyelisihinya dan menambah sifat ke-8. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak ada kesepakatan. Dan ini ciri kebatilan. Ciri kebatilan. Sebab akidah yang benar itu tidak akan ada silang pendapat di dalamnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Iya. Jadi untuk membuktikan bahwa Al-Quran datang dari selain Allah, satu aja caranya. Lihat ada perselisihan yang banyak di dalamnya atau tidak. Ya, tapi ternyata Al-Quran tidak seperti itu. Semuanya adalah keteguhan, kekokohan. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Hal yang jelas dan terang. Maka inilah ciri akidah yang benar. Ciri akidah yang benar, hal yang disepakati. Iya. Hal yang disepakati. Kemudian dari ciri akidah yang benar, akidah yang kuat itu adalah akidah yang satu tidak berubah-ubah. Satu tidak berubah-ubah. Iya. Karena dia hanya satu tidak berubah-ubah, maka kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengkajinya dan selalu mengingatnya. Dan ini dari keindahan agama kita. Keindahan agama kita. Iya, dijadikan akidah itu sebagai satu kesatuan yang kokoh, tidak berubah-ubah. Saya tadi sebutkan ayatnya, andai kata datangnya dari selain Allah, maka mereka akan ketemukan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Akan diketemukan perselisihan yang sangat banyak. Iya. Kemudian dari ciri akidah yang benar ini, akidah yang benar itu adalah akidah yang jelas, terang, kandungan dan maknanya, bukan hal yang membingungkan. Iya. Karena memang ciri umum dari akidah kita, dari agama kita adalah kejelasan. Di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Nah, maka ada kejelasan di dalamnya. Iya. Karena itulah dari tokoh-tokoh ahlul bidah, kalau mereka rujuk kembali kepada jalan yang benar, tidak ada di dalam sejarah menyebutkan mereka kembali selain kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, pasti rujuknya kepada apa? Akidah yang dipegang oleh as-salaf, yang dibawa oleh para sahabat, diajarkan kepada para tabi'un dan tabi'in hingga hari ini.
tetap terjaga akidah itu. Iya. Dia adalah akidah yang terjaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Sebagaimana Al-Quran dijaga, dan akidah yang benar itu patokan dasarnya dari Al-Quran, maka dia adalah hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Iya, walaupun ada manusia yang menyimpang, tetap akan ada dari alim ulama dari umat Islam yang menampakkan akidah yang benar, keyakinan yang lurus ini. Iya. Maka ini adalah ciri umum dari pembahasan akidah yang hendaknya selalu kita pahami. Dan ini dasar-dasar seorang berpijak ketika mempelajari akidah. Iya. Kemudian dari ciri akidah yang benar itu, akidah yang benar dia sesuai dengan fitrah manusia. Adalah akidah yang sesuai dengan fitrah, tidak pernah bertentangan dengan fitrah. Iya. Hal yang berjalan dengan akal sehat. Ya. Kalau akalnya menolak akidah yang benar, tuntunannya dari Al-Quran dan Hadis, ini mungkin akalnya yang kurang sehat. Nah, itu saya sebutkan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Akidah yang benar. Iya. Karena dia adalah fitrah keislaman, akidah yang benar adalah fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada satu anak pun yang lahir di atas muka bumi kecuali dia terlahir di atas fitrah. Ya. Asalnya di atas keislaman. Itu dasar pokoknya fitrahnya. Karena ini asalnya pokok, siapa yang melakukan perubahan, maka itu mengeluarkannya dari fitrahnya. Karena itu Rasulullah bersabda, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kalau asal dia di atas fitrah, di atas Islam. Iya. Maka ini beberapa ciri akidah Islami. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Cuma di sini saya ingin mengisyaratkan, ya, bahwa akidah yang benar itu memiliki ciri-ciri. Memiliki ciri-ciri yang hendaknya kita perhatikan. Dan insyaallah taala akan datang nanti di sela-sela pembahasan. Saya akan menguraikan dan mungkin akan tampak bagi kita ciri-ciri akidah yang benar itu lebih mendalam lagi. Kemudian pendahuluan yang ketiga di sini berkaitan dengan judul buku ini. Ya, dan tema kandungan yang terkandung di dalam buku. Buku ini bernama Salasatul Usul, berjudul Salasatul Usul. Ya, sebagiannya menyebut dengan kata Al-Usul As-Salasa. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sama saja, 3 landasan utama, 3 usul. Usul itu jamak dari asal, landasan, pondasi. Dalam bahasa Arab itu asal adalah sesuatu pondasi yang hal yang lain dibangun di atasnya. Hal yang lain dibangun di atasnya. Jadi dia adalah dasar yang membenarkan bangunan di atasnya. Iya. Cuman dia umumnya disebut dengan kata Salasatul Usul. 3 landasan utama, karena yang kita akan bahas di sini, ya, pembahasan berkaitan dengan 3 pokok, 3 landasan utama, dan ada 3 risalah. Ya, disebutkan oleh Syekh rahimahullah sebagai pendahuluan sebelum masuk ke dalam Salasatul Usul. Ya. Dan biasanya kalau penggunaan kata al-usul as-salasa itu langsung masuk dalam pembahasan 3 landasan pokok, tidak ada pendahuluannya. Nah, dan kita akan membaca di sini salah satu usulnya yang ada pendahuluan di depannya. Nah, saya hendak lihat ya buku yang antum pegang. Apa awalnya yang antum pegang di situ? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Itu. Baik. Sudah, kalau itu awalnya berarti sudah benar. Buku ini dari namanya Salasatul Usul,
penjelasan tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam alam kubur. Iya. Dimaklumi bahwa setiap orang yang akan meninggal itu akan diuji dan ditanya di alam kuburnya. Ujian ini dalam sejumlah hadis. Pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir ditelangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Iya. Munkar dan Nakir bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Pertanyaan yang kedua adalah madinuka? Apa agamamu? Dan pertanyaan yang ketiga, man hadzal ladzi ursila ilaika? Siapakah rasul yang diutus kepadamu? Ini 3 pertanyaan. Ditanyakan di alam kubur oleh Munkar dan Nakir. Seorang mukmin kalau dia menjawab pertanyaan ini atau ditanya dengan 3 pertanyaan ini, ia akan menjawab dengan segera. Cepat dia menjawabnya. Ya. Tapi sebaliknya disebutkan dalam riwayat seorang yang kafir. Dalam sebagian riwayat seorang munafik. Dalam sebagian riwayat seorang yang mujrim, berdosa. Jadi ada beberapa riwayat. Kalau dia ditanya oleh Munkar dan Nakir, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Dia berkata, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha la adri, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Perhatikan orang ini ya. Bukan dia tidak tahu jawabannya. Bukan dia tidak pernah mendengar sama sekali. Sebab dia katakan, ha la adri. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkannya. Saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Ini orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Dan ini pertanyaan kalau ditanyakan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, ini mungkin dari tingkat TK, ya, semua orang sudah menghafalnya. Iya, jelas ya. Tapi apakah itu bisa memberi manfaat baginya di alam kubur? Belum tentu. Disinilah akidah yang benar, kedudukan dan pentingnya. Iya. Kalimat-kalimat tersebut tidak bermanfaat kecuali kalau dia mempelajarinya, betul-betul meyakininya. Barulah hal tersebut bermanfaat. Memberikan manfaat untuknya di alam kubur. Karena itu Syekh rahimahullah ta'ala di sini, ya, dari mana yang sangat wajib ini, sebab ini adalah hal yang ditanyakan di alam kubur. Beliau menyusun buku yang berisi keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang mampu menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Sebab ini adalah dasar pokok yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, yang dengannya seorang hamba dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Jelas ya? Maka ini sisi yang sangat penting sekali, perkara yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita dalami. Iya. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa ini buku di masa sebelumnya, dulu di sebagian wilayah pemerintahan itu penguasa mewajibkan orang-orang awam untuk menghafalkannya, duduk ke masjid mempelajarinya. Iya. Subhanallah, sifatnya mewajibkan, sehingga tertanam akidah yang lurus itu di dalam diri. Karena memang dia adalah hal pembahasan yang sangat penting sekali. Iya. Jadi ini yang berkaitan dengan judul buku ini. Iya. Kita akan mulai membaca
buku ini karena waktu agak ringkas dan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku cukup banyak. Di sini Syekh membawakan 3 pendahuluan. Sebelum beliau menguraikan 3 landasan utama, beliau membawakan 3 pendahuluan. Ya. Pendahuluan yang pertama adalah berkaitan dengan wajibnya mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu, bersabar dan mendakwakannya. Iya. Ini pendahuluan beliau yang pertama. Pendahuluan yang kedua yang akan diterangkan oleh Syekh, penjelasan tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah dan berkaitan dengan al-wala wal bara. Pendahuluan yang ketiga, beliau akan jelaskan tentang apa itu tauhid dan apa lawan dari tauhid. Ini 3 pendahuluan. Sebelum beliau masuk menguraikan 3 landasan utama. Dalam pendahuluan yang pertama beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai buku ini dengan basmalah. Ya. Hal ini dilakukan oleh banyak ulama karena mencontoh Al-Quran yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Juga mencontoh Nabi SAW, di mana beliau di dalam surat-surat dan tulisan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau beliau perintah seorang menulis surat beliau, maka beliau perintahkan supaya menulis Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dan perkara yang disepakati oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya terjemahkan Bismillah dengan nama Allah. Al-isim adalah nama. Dia kata mufrad yang disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Ya, walaupun kata isim mufrad, tapi dia disandarkan pada nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermakna jenis, yaitu seluruh jenis nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau seorang berkata bismillah dengan nama Allah, maka ini seakan-akan dia bermohon dengan seluruh asmaul husna. Dan ini makna yang mendalam. Iya. Apabila seorang memahaminya, bismillah dengan nama Allah. Allah lafzul jalalah adalah penamaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan kata Allah itu artinya al-ma'luh. Dari bermakna al-ma'luh, yaitu al-ma'bud, yang diibadahi. Ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan, dengan penuh pengagungan, penuh kecintaan kepadanya dan pemuliaan. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua nama berasal dari satu kata, yaitu kata rahmat. Ar-Rahman artinya maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Ya, kalau orang Indonesia menerjemahnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, sebenarnya antara mengasihi dan menyayangi sama saja. Ya. Dilihat dari asal katanya, dia dari kata rahmat. Cuma ada perbedaan di mana kata Ar-Rahman ini cakupan rahmat lebih luas. Iya. Karena adanya tambahan huruf di sebuah kalimat itu memberikan tambahan makna. Memberikan tambahan makna. Dan ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Tambahan di dalam susunan kata, pada sebuah kalimat ada tambahan hurufnya, maka itu menunjukkan ada tambahan makna. Ada tambahan makna di dalamnya. Jelas ya? Jadi Ar-Rahman yang maha merahmati. Ya. Rahmat
yang luas, mencakup seluruh manusia, jin maupun manusia, muslim maupun kafir. Ya. Semuanya berada dalam lingkup rahmat Allah Ar-Rahman. Ya, kalau ingin memperhatikan luasnya kandungan nama Ar-Rahman ini, silakan baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sebutkan Ar-Rahman, nama Ar-Rahman dulu. Kemudian Allah terangkan dari rahmatnya diajarkannya Quran, manusia diciptakan, dan seterusnya. Hingga akhir surah Ar-Rahman semuanya menjelaskan tentang apa? Rahmat Allah yang maha luas. Ya, kalau nama Ar-Rahim, ini adalah rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Baik. Maka ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Syekh memulai membuka buku ini, beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, i'lam. Perintah dari beliau, anjuran. I'lam, ketahuilah, jangan engkau menjadi jahil. Jangan engkau tergolong kepada orang yang tidak mengetahui perkara agama. Aku akan menyebutkan perkara-perkara pokok dari agama yang wajib kamu perhatikan. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Iya. Dibarengi dengan doa. Iya. Ini sifat dari seorang guru yang tampak keikhlasan padanya. Dia selalu mendoakan orang-orang yang hadir di majelisnya, orang-orang yang membaca bukunya, dia doakan dengan kebaikan. Syekh di sini memulai dengan rahmat. Rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Dan beliau memulai doa dengan doa rahmat, tidak dengan yang lainnya. Beliau mohon supaya diberikan rahmat bagi orang yang membaca ini. Ya. Karena ilmu itu adalah rahmat Allah. Ilmu adalah apa? Adalah rahmat. Keberadaan ilmu di tengah manusia itu adalah rahmat. Hubungan antara seorang guru dibangun di atas rahmat. Iya. Karena itulah dalam menuntut ilmu, guru ada etika berkaitan terhadap muridnya, dan murid ada etika berkaitan terhadap gurunya. Dan setiap dari guru dan murid ada etika-etika yang harus dia jaga, berkaitan dengan dirinya sendiri dan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibangun di atas rahmat. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fis sama yarhamkum man irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang merahmati, orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Hendaknya kalian merahmati siapa yang di atas muka bumi, maka yang berada di atas langit akan merahmati kalian. Iya. Maka ini adalah keindahan dari penulis dan dari baiknya maksud beliau di dalam menulis. Beliau dari awal buku beliau doakan untuk orang yang membaca buku ini. I'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Apa yang wajib dia ketahui? Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Sungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 permasalahan. Iya. Sungguhnya wajib atas kita. Di sini kewajiban sifatnya wajib ain. Ya. Wajib atas setiap individu. Ini bukan fardu kifayah, tapi kewajiban berkaitan terhadap setiap individu. Ada sisi kewajiban yang perlu dia ketahui. Alaina, terhadap kami, yaitu kita semua, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Ya. Ta'allumu
arba'i masail, untuk mempelajari 4 permasalahan. Mempelajari 4 pembahasan. Iya. Ini 4 kewajiban yang beliau akan terangkan di sini untuk dipelajari. Al-ula, kewajiban yang pertama, masalah yang pertama, al-ilm, adalah berkaitan dengan ilmu. Dari yang wajib dia pelajari adalah al-ilm, tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Baru ilmu namanya. Dia kenal petunjuk, dia kenal dalilnya, itu ilmu. Ya. Kalau diambil sesuatu tidak ada dalilnya, itu tidak disebut ilmu namanya. Tidak disebut ilmu. Dan makna mengetahui petunjuk dengan dalilnya itu tidak harus dihafalkan dalil. Sebab menghafalkan tidak semua orang mampu untuk menghafal. Tapi yang penting dia pernah mendengarkan ilmu itu, dia dengarkan dalilnya. Sehingga dia memegang ilmu tersebut karena mendengar ada dalilnya. Walaupun dia tidak menghafalkan dalil. Jelas ya? Jadi yang dikatakan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Iya. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Baik, ini yang disebut dengan ilmu. Iya. Dan ilmu itu sifatnya ada 2 macam. Ada yang ilmu merupakan kewajiban dan ada ilmu yang merupakan sunnah. Ya. Yang kewajiban ada yang merupakan wajib ain dan ada yang merupakan wajib kifayah. Tapi di Syekh di sini ingin menekankan makna yang wajib ain. Ya. Walaupun kata ilmu itu sendiri ada yang merupakan wajib dan ada yang merupakan sunnah. Yang wajib ada 2 macam. Ada yang wajib sifatnya wajib ain dan ada yang sifatnya wajib kifayah. Apa yang merupakan wajib ain dari ilmu? Yang wajib ain dipelajari itu adalah ilmu yang mengangkat kewajibannya. Sekarang kita seorang muslim. Ya. Kita dituntut untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Menghindari segala jenis kesyirikan. Maka kita wajib mempelajari bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Juga kita wajib mempelajari apa itu kesyirikan, supaya kita tidak jatuh di dalam tersebut, bisa menghindarinya. Iya. Jelas ya? Ini ilmu dari sisi yang wajib di pembahasan akidah. Seorang yang ingin salat, salat itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada ketentuannya. Di antara syarat salat, dia wajib mengetahui cara berwudu. Maka wajib ain dia mempelajari cara berwudu. Di antara syarat salat, ia mengetahui tentang waktu-waktu salat. Ya. Jelas ya? Kemudian pada saat melaksanakan salat harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Iya. Maka ini mempelajari bagaimana Nabi salat bukan fardu kifayah atau sunnah, tapi dia wajib ain seorang mempelajarinya. Iya. Wajib ain seorang mempelajarinya. Kemudian yang ketiga dari kewajiban adalah zakat. Kapan dia memiliki harta, maka dia wajib mengenal apa kewajibannya terhadap harta yang dia miliki. Iya. Kemudian apabila masuk bulan Ramadan, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Iya. Karena puasa Ramadan adalah wajib. Begitu dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia wajib mempelajari fikih tentang haji. Supaya dia menunaikan haji sebagaimana yang ditentukan. Dan Nabi telah bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil
manasik haji itu dari aku. Ya. Seorang ketika ingin masuk di dalam berdagang, masuk ke pasar, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar jual beli, seputar riba. Jangan sampai dia berbuat riba kepada manusia sedang dia tidak mengetahuinya. Dia wajib untuk mempelajari ilmunya. Dia bekerja, terikat dengan pekerjaan apakah pada instansi atau perusahaan atau pribadi, ya, maka sebagai orang yang bekerja ada kewajiban yang hendaknya dia kenal. Ya, maka ada ilmu-ilmu yang sifatnya wajib kita mempelajarinya. Ada ilmu yang sifatnya itu tadi wajib ain, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Kalau sebagian sudah mempelajari maka gugur terhadap sebagian yang lainnya. Ya, dan ini berkaitan dengan ilmu agama itu seluruhnya harus ada dari umat Islam yang mempelajarinya. Ya, kalau sebuah negeri ada dari ilmu agama yang penduduk negeri itu tidak mengetahuinya, maka penduduk negeri ini berdosa semuanya kalau tidak ada dari mereka yang pergi untuk mempelajarinya sebagai wakil dari mereka. Ya, karena wajib kifayah itu adalah kewajiban, kalau sudah ditegakkan oleh jumlah yang cukup maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Itu wajib kifayah. Iya. Tapi kalau belum gugur maka mereka belum lepas dari kewajiban. Kemudian yang ketiga dari ilmu itu ada yang sifatnya sunnah. Selain daripada itu disebut sebagai ilmu yang sunnah. Ya, dan sifat dari ilmu yang dipelajari, ilmu agama adalah hal yang sangat indah di dalam agama kita. Ya, karena menuntut ilmu agama secara umum itu adalah ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal. Dari seluruh ibadah sunnah, yang paling afdalnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada berjihad yang sifatnya sunnah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat malam, daripada puasa sunnah. Iya, dari haji yang sunnah. Kenapa? Sebab banyak dari ibadah manfaatnya terbatas pada diri sholat. Seorang sholat puasa, ini ibadah bagus, tapi manfaatnya terbatas pada dirinya saja. Berbeda dengan ilmu yang dia pelajari. Dia adalah ibadah, manfaatnya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan dia adalah berberkah bagi manusia dimanapun ia berada. Karena itu manfaat dari mempelajari ilmu syariat sangatlah besar. Iya. Dan hajat manusia kepada ilmu itu lebih besar dan lebih penting daripada hajat mereka terhadap makan dan minum. Iya. Sebab orang makan dan minum dalam sehari sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Ya, tapi ilmu ini diperlukan sebanyak jumlah nafasnya. Iya, sebanyak jumlah nafasnya dia harus selalu dikawal dengan ilmu tersebut. Iya, maka Syekh di sini menjelaskan 3 dari ilmu yang perlu dipelajari. Kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Apa ilmu yang wajib dipelajari? Yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Yang pertama ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan datang nanti pembahasannya secara lengkap di 3 landasan utama. Bagaimana seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. Ya. Kalau yang pertama tadi mengenal Allah. Allah yang mencipta kita. Ya, kita harus kenal rububiyahnya. Sebagaimana dia mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan mengatur segala perkara, maka dia pula ya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita wajib mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dari mengenal tentang Allah.
Mengenal nabinya adalah kita mengetahui bahwa beliau adalah rasul, perantara antara kita dan antara Allah. Ada kewajiban berkaitan dengan Rasulullah. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi agama harus dikenal dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Iya. Karena itu beliau isyaratkan bil adillah. Agama dikenal dengan apa? Dengan dalil. Iya. Jadi setiap perkara agama diambil dalilnya. Diambil dalilnya. Nah. Iya. Dan saya telah terangkan tadi ya bahwa orang awam yang tidak mampu menghafal dalil, ya diambil dari alim ulama yang dipercaya keilmuannya. Si alim menjelaskan ilmu itu, dia sebutkan dalilnya. Agar orang ini memahami bahwa apa yang disampaikan adalah hal yang ada dalilnya, perkara yang memang berasal dari tuntunan agama. Walaupun dia tidak bisa menghafal dalil itu, ya, tapi dia telah mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang telah bersumber dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi harus ada dalilnya. Karena itu tadi saya ingatkan pertanyaan dua malaikat di alam kubur, yang mana mereka yang tidak bisa menjawab berkata, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak paham, saya tidak mengetahuinya, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Baik. Maka ini yang pertama ya, dari kewajiban yang hendaknya kita pelajari, yaitu menuntut ilmu. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang ilmu itu, bagaimana keutamaannya, ini pembahasan yang luas. Ya, dan mungkin di pertemuan akan datang insyaallah taala di ceramah pagi saya akan terangkan sebagian dari keutamaan ilmu dan etika-etika di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah, ats-tsaniyah al-'amalu bihi. Yang kedua dari hal yang wajib kita pelajari adalah beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Ya, sebab ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu itu adalah pohonnya, amalan adalah buahnya. Amalan adalah buahnya. Iya. Pohon yang tidak ada buahnya ini kurang bermanfaat. Dan buah tidak mungkin didapatkan kalau tidak menanam pohonnya. Tidak menanam pohonnya. Maka ilmu itu harus disertai dengan amalan. Dan amalan tidak boleh ditegakkan kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Nah, maka seorang perlu mempelajari bagaimana dia beramal. Iya, dengan ilmu tersebut. Ya, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadahi, perintah untuk mengetahui, mengilmui. Wastaghfir li dzambik, baru datang setelahnya amalan. Dan mohon ampunlah dari dosa-dosamu. Ya. Ini di antara dalil ya, dan akan disebutkan juga dalil ini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Dan beramal dengan ilmu itu adalah hal yang menyebabkan ilmu itu dikokohkan pada seorang hamba. Iya. Dan itu adalah kebaikan yang sangat besar. Ketika dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu beramal dengan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Iya.
Jadi disebutkan di sini mereka mengerjakan, mengamalkan. Andai kata mereka mengamalkan, lakana khairan lahum, maka sungguh itu yang paling baik bagi mereka. Lakana khairan lahum, sungguh itu yang paling baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan sungguh itu yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Sebutkan yang paling baik dan paling mengokohkan. Ya. Wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azima. Kalau mereka sudah seperti itu, pasti kami akan memberikan untuk mereka dari sisi kami pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Jelas ya? Mungkin di antara manfaat seorang itu mempelajari ilmu. Iya. Seorang yang berilmu tapi tidak beramal, itu tidak dihitung berilmu namanya, tapi dia dikatakan orang yang jahil. Iya. Kata Al-Qadhi Iyad, la yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi. Fa idza amila bihi kana aliman. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang yang berilmu itu terus dianggap jahil hingga dia beramal dengan ilmunya. Apabila dia telah beramal dengan ilmunya, ya, barulah dia dikatakan sebagai orang yang apa? Sebagai orang yang berilmu. Ya, dan ingat ya bahwa salah satu dari 4 pertanyaan sebelum kedua kaki seorang hamba bergerak pada hari kiamat adalah tentang ilmu, an ilmihi fi ma amila bih. Tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Dan kata sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu Ibn Raslan Asy-Syafi'i, dalam sebuah mukhtasar fikih beliau berkata, wa alimun lam ya'malan bi ilmihi, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan seorang yang tidak beramal dengan ilmunya ini disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Ya. Kenapa? Sebab dia punya ilmu, ya, dan tidak beramal dengan ilmu tersebut. Nah, itu Rasulullah berkata, Al-Qur'anu hujjatun laka atau hujjatun alaik. Al-Quran itu hujjah yang menguatkan engkau, atau dia adalah hujjah yang memberatkan engkau. Ya, Al-Quran bisa meringankan, memberikan kebaikan, dan Al-Quran bisa memberatkannya, tergantung dia beramal atau tidak. Itu yang menentukan dia beramal atau tidak. Kemudian kewajiban yang ketiga, kata Syekh As-Salihah, yang ketiga, da'watu ilaihi, ya, mendakwakan ilmu itu. Nah, sebagaimana amalan, ya, sebagaimana ilmu tadi, ilmu itu kalau kita bahas ilmu secara umum, ada ilmu yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Demikian pula beramal. Beramal dengan ilmu yang wajib itu hukumnya wajib. Beramal dengan ilmu yang sunnah hukumnya sunnah. Ya, namun pada ilmu yang sunnah seorang tidak pantas yang melewatkannya. Paling tidak dalam umurnya sekali dia pernah laksanakan. Dalam umurnya sekali pernah dia laksanakan ilmu yang sifatnya sunnah itu. Ya. Demikian pula berdakwah di jalan Allah. Ada yang wajib dari dakwah itu. Iya. Menyampaikan hal yang benar. Sebab ini adalah ciri kebaikan umat. Adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah kepada al-khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya berada di antara kalian sekelompok dari umat berdakwah kepada kebaikan. Mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Iya. Maka dari dakwah di jalan Allah ada yang sifatnya wajib. Ya, jangan dianggap ini cuma urusan ustadz saya. Ya, ini urusan si A dan si B saja. Tapi dakwah di jalan Allah itu adalah tanggung jawab bersama. Ya, semuanya sesuai dengan keadaannya dan kemampuannya. Ada makna yang wajib di dalamnya. Ya, ada makna yang wajib di dalamnya. Iya. Maka ini disebut dengan berdakwah di jalan Allah. Ya.
Dan derajat yang paling tinggi dari dakwah di jalan Allah adalah dia mendakwakan kepada tauhid, ya, dan memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Sebab tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mereka mendakwakan hal itu, mendakwakan tauhid tersebut. Maka ini pokok perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa seorang punya kewajiban, ya, setelah dia berilmu, beramal dengan ilmunya, ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Dia sampaikan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada siapa yang dia mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ya, namun berdakwah di jalan Allah itu ada etika-etika, ya, ketentuan-ketentuan yang dijaga dan dipelihara. Harus ada kesabaran. Seorang itu berdakwah tidak tergesa-gesa, ya, memikirkan akibat. Ya, orang berdakwah di jalan Allah itu dia pandai mempertimbangkan akibat dari apa yang dia sampaikan. Iya, ada pertimbangan masalih dan mafasid, apa maslahat dan mafsadatnya. Ini dari perkara yang dijaga oleh seorang dai di jalan Allah. Ya, bukan dia berdakwah, ya, setiap kali ada yang melintas di kepalanya itu dia disampaikan. Ya. Karena kita dituntut untuk menyampaikan ilmu itu yang kecil sebelum yang besarnya. Mendidik manusia dengan hal yang dipahami oleh akal mereka. Dan ini yang disebut dengan Rabbani. Orang yang mentarbiyah manusia, ya, dengan hal yang bisa membawa kebaikan untuk mereka. Jelas ya? Bukan artinya ada dari perkara agama ini disembunyikan, tidak. Tidak ada yang disembunyikan. Tapi yang dimaksudkan mereka dididik dengan hal yang selayaknya mereka terima untuk dasar-dasar dan awal-awalnya. Ya. Ayam saja kalau baru lahir tidak bisa diberi makan jagung. Walaupun tidak ada yang melarang dia makan jagung. Iya. Jelas ya? Tapi diberi dari makanan yang kecil yang mampu dia cerna. Maka demikian pula seorang dai hendaknya pandai melihat keadaan. Dan seorang dai, ya, tidak boleh berputus asa. Harus ada semangat. Sebab dia punya kewajiban menyampaikan. Ya. Dan tidak ada kewajiban putus asa. Yang ada adalah kewajiban menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Seorang mendapat hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Nabi Muhammad saja betapa semangat beliau pamannya Abu Talib supaya dapat hidayah. Ya, tapi Allah menakdirkan lain. Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Ia tidak menjawab seruan Nabi Muhammad SAW, padahal Abu Talib sangat mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya. Kemudian yang keempat dari kewajiban adalah permasalahan yang wajib kita pelajari adalah as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Iya. Jadi dalam seorang berilmu, beramal, berdakwah, ya pasti ada gangguan dan rintangan. Maka dituntut seorang untuk bersabar di dalamnya. Iya. Dan sabar ini adalah hal yang sangat baik, sangat luas bagi seorang hamba. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru diya." Dan sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, kesabaran adalah pemberian sangat baik dan sangat luas. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam, "La yunalul huda illa bil ilm, wa la yunalur rasyadu illa bis sabr." Sungguhnya petunjuk itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Dan jalan yang lurus tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran.
Iya. Maka kesabaran adalah pokok perkara yang menjamin kebaikan seorang hamba. Menjamin kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini 4 pokok perkara yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, bahwa kita wajib mempelajarinya. Iya. Seorang wajib yang pertama mempelajari ilmu. Itu dia mengenal petunjuk, mengenal agama yang benar. Ya. Kewajiban yang kedua dia beramal. Kewajiban beramal dengannya. Kewajiban yang ketiga adalah dia mendakwakan ilmu itu. Ya. Dan kewajiban yang keempat adalah dia bersabar dalam seluruh tingkatan sebelumnya. Dalam berilmu, beramal dan berdakwah dia wajib bersabar. Siapa yang sempurna pada 4 hal ini, ya, maka mereka inilah orang-orang yang sudah dijamin kebaikan untuk mereka. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya. Dan ini dari kebiasaan Syekh di buku ini. Tiap kali beliau sebutkan permasalahan, pembahasan, pasti beliau bawakan dalil setelahnya. Sebab beliau memang menginginkan bahwa siapa yang membaca buku ini, dia baca keterangan, dia baca dalilnya. Iya. Dia baca dalilnya. Kata beliau, "Ad-dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, innal insana lafi khusrin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri. Ya. Wal 'asri ini sumpah demi waktu asar. Ya, ini penafsiran yang pertama ya. Sebab kata wal 'asri ada 2 penafsiran di kalangan ahli tafsir. Yang pertama ada yang menafsirkan wal 'asri yaitu demi waktu asar. Sebab waktu asar ini adalah waktu yang sangat diagungkan. Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat itu semuanya, dan jagalah salat pertengahan. Ya. Yang terkuat dari pendapat para ulama tentang salat pertengahan ini itu adalah salat asar. Adalah salat asar. Jelas ya? Jadi dia mempunyai keutamaan khusus. Karena itu Allah bersumpah demi waktu asar. Penafsiran yang kedua yang menafsirkan wal 'asri itu artinya demi masa. Al-asr demi masa, yaitu masa waktu yang seorang itu hidup di dalamnya, ya, yang merupakan modalnya di dalam memperoleh keberuntungan dan di dalam memperoleh amalan-amalan yang salih. Wal 'asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Ya, jadi Allah bersumpah demi masa. Ini sumpah sudah penekanan. Innal insana, sesungguhnya manusia. Ada kata inna lagi. Inna juga penekanan. Ya. Lafi khusrin, betul-betul di dalam apa? Di dalam kerugian. Sungguh sangat merugi. Ya, subhanallah, ayat ini ditekankan 3 kali penekanan. Ya. Ini dari penekanannya saya katakan ini buku saya misalnya. Ini pernyataan ya. Saya katakan ini buku saya, pernyataan. Kalau pernyataan saya ini ingin saya kuatkan, saya berkata demi Allah ini buku saya. Ya kan? Ini menguatkan. Nah, di antara bentuk menguatkan kalau saya katakan sesungguhnya ini adalah buku saya. Ya kan? Ini juga menguatkan. Ya. Dan juga beda kalau saya katakan ini buku saya dan saya katakan ini benar adalah buku saya. Ya, ini semua bentuk penekanan. Ya, dan penekanan ini ada dalam uslub bahasa Arab. Dan ini untuk menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian ditekankan dengan 3 penekanan. Dengan sumpah, dengan kata sesungguhnya, dengan kata benar-benar. Ya, kalau saya terjemah bebas, ya, demi masa, ini sumpah ya.
sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, subhanallah. Maka ini pernyataan yang luar biasa. Supaya kita mengetahui pentingnya waktu, pentingnya seorang menghargai dari kehidupan ini. Asalnya seluruhnya merugi. Ya, seluruhnya merugi itu asal. Kecuali 4 yang disebut di sini. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kita wajib tergolong dari salah satu dari 4 ini. Kalau tidak, maka kita masuk dalam apa? Masuk dalam kerugian. Ya, karena itu Syekh bahasakan wajib mempelajari 4 perkara. Sebab 4 perkara ini yang disebut di dalam surah Wal Asri. Iya. Siapa ini? Yang pertama, illal ladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan itu keyakinan di dalam hati. Keyakinan di mana? Di dalam hati keimanan. Ya. Dan namanya keyakinan, keimanan di dalam hati tidak mungkin terwujud tanpa dia mempelajari ilmu. Tanpa dia mempelajari ilmu. Karena itu banyak dari ulama menafsirkan illal ladzina amanu, maksudnya kecuali orang yang berilmu. Sebab memang keimanan tidak mungkin muncul tanpa apa? Tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Iya. Jadi ini golongan yang pertama, orang yang beriman, orang yang berilmu. Yang kedua, wa amilus shalihat. Dan dia beramal salih. Ya, ini amalannya, wajib dia beramal. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Ya, ini kewajiban apa? Kewajiban mendakwakan. Saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Iya. Ini luar biasa kandungan ayat ini. Sampai kata Imam Syafi'i dalam kelanjutan, penulis berkata, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali surah ini, maka sungguh surah ini telah cukup bagi mereka. Ya. Jadi andai kata misalnya tidak diturunkan kepada manusia sebuah argumen, pegangan yang mereka pegang kecuali surah ini, maka surah Wal Asri ini sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab memang subhanallah kandungan surah ini kalau dicermati dia mencakup seluruh dari agama itu. Seluruh dari agama. Iya. Jelas ya? Sebab seorang tidak akan sempurna kecuali kalau dia menyempurnakan dirinya dan dia menyempurnakan orang lain, menjadi penyempurna bagi orang lain. Ya, dan ini kandungan dari surah Al-Asri. Dia menyempurnakan dirinya dengan berilmu dan beramal, dia sempurnakan dirinya. Dan dia sempurnakan orang lain dengan mendakwakan dan dengan bersabar. Iya, jelas ya? Maka demikianlah seorang itu menjadi sempurna. Ya. Maka kandungan dari surah ini adalah hal yang sangat agung. Ya, perkara yang luar biasa. Kemudian Syekh di sini membawakan ucapan Imam Al-Bukhari, ya, tentang wajibnya seorang itu memulai dengan ilmu sebelum beramal. Kata beliau, wa qala Al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berkata Al-Bukhari, bab, ya, Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya, dalam sahih Al-Bukhari, beliau hanya menyebutkan judul bab, kandungan fikih yang beliau pahami. Kemudian kadang beliau sebutkan beberapa ucapan, ya, kadang berasal dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Baru setelah itu beliau sebutkan hadits Rasulullah yang berkaitan dengan bab. Ada sebuah bab di dalam sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Maka seorang sebelum berkata, sebelum dia melakukan, harus berilmu dahulu. Ya, harus dia pelajari. Nah, tidak boleh ada amalan, ucapan, baru setelah itu dia cari ilmu. Ini keliru namanya. Ya, Imam Al-Bukhari bawakan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah. Perintah untuk mengilmui. Ya, mempelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Jadi setelah berilmu baru ada amalan. Istighfar, memohon ampun terhadap dosa. Kata Imam Al-Bukhari, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Maka Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum dia berucap bermohon ya untuk diampuni dosanya, dia mengetahui dahulu, berilmu dahulu. Iya. Maka harus ada ilmu. Ya, sebab ciri dari as-siratul mustaqim ilmu dan amalan. Itulah ayat Al-Quran ya, kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku menuju kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah terangkan ya, apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka karena mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Ya. Kemudian disebutkan dua jalan yang menyimpang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang disesatkan, bukan jalan orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalan orang yang disesatkan. Disebutkan dua jalan, dimurkai atas mereka dan jalan yang disesatkan. Jalan orang yang dimurkai terhadap mereka ini jalannya orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Sampai dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kitab mereka sama seperti mengenal anak-anak mereka. Jadi ilmu luar biasa, tapi tidak ada amalan. Tidak ada amalan. Ya. Nasara sebaliknya, mereka adalah tersesat karena mereka beramal namun tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Iya. Mereka ini dua golongan yang menyimpang. Adapun umat Islam, mereka selalu berilmu dan beramal. Ya. Tidaklah mereka berilmu kecuali mereka mengamalkannya, dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Iya. Baik. Ini risalah pendahuluan beliau yang pertama dari Syekh rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk mempelajari 4 perkara. Iya. Dan ini makna yang sangat agung, kaidah yang sangat mendasar yang hendaknya selalu kita perhatikan. Baik, untuk pendahuluan yang kedua insyaallah taala nanti kita sambung di session berikutnya insyaallah taala. Sudah mendekati jam 11, kita siap-siap untuk salat Jumat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.